berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih. Kami mendengar kesaksian yang luar biasa, di mana kesabaran kami tidak pernah sia-sia. Karena pengharapan kami kepada Tuhan yang besar, ketika kami menghadapi masalah yang besar, kami tetap percaya bahwa akhir dari masalah kami bukan bencana, tapi berkat yang besar. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami hari-hari ini belajar untuk sabar menantikan Tuhan. Karena kami tahu sesuatu yang terbaik sedang dalam perjalanan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita, ya. Terima kasih buat dukungan doanya, sehingga hari ini saya tetap semangat, ya. Suara saya juga sudah pulih, saya juga tetap bisa untuk live ya. Tapi mungkin karena ini banyak orang yang nggak tahu, biasanya lihat pengumuman, lihat lewat sosmed saya ya. Ini nggak bisa. Jadi kita minta tolong kalau ada tahu teman-teman yang biasanya ikut Zoom, terus nggak ikut Zoom, dijapri aja. Tadi saya beberapa juga japriin beberapa yang saya tahu tadi yang mulai follow di tempat IG baru saya ya. Saudara bisa follow, enggak apa-apa. Iblis berusaha menghalangi pekerjaan Tuhan yang besar, tapi kita percaya ya, pekerjaan Tuhan tidak bisa dihalangi dengan apapun. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang YOLO ya. Kalau di Amerika itu lagi musim YOLO YODO gitu ya. Apa you only live once and you only die once ya. Artinya gini, hidup sekali, mati juga sekali. Makanya jangan sia-siakan kesempatan. Nah, tadi pagi saya tuh kagum dengan cara Tuhan. Mungkin Tuhan tuh tahu ya, walaupun saya masih berusaha bangkit gitu ya, berusaha untuk menghilangkan panas hati, jengkel gitu ya. Tapi mungkin dalam hati saya itu rasa susah masih ada. Nah, anehnya tadi malam sebelum saya tidur, tiba-tiba Tuhan tuh kasih saya di Mazmur 37 ayat 4 yang berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Itu pada waktu saya mau tidur. Saya bilang, iya Tuhan, Tuhan tahu ya saya lagi susah gitu ya. Tuhan bilang gini, Eli, kamu harus bergembira. Kamu nggak boleh takut sama apapun. Justru yang takut itu orang-orang yang ngusilin kamu loh. Karena siapa yang ada di pihakmu. Kamu nggak boleh takut sama mereka gitu ya. Dan paginya ketika saya bangun pagi, saya mau berdoa menyembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih lagi ayat, buka mata, Amsal 15 ayat 15. Saya baca Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan itu buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saya kaget saudara. Malam ada ajakan bergembira, pagi buka mata mau saat teduh mau menyembah Tuhan. Ayatnya berkata gini, Elia yuk gembira. Gembira itu selalu berpesta. Kalau kamu susah, hari-harimu itu buruk loh semuanya. Jadi Tuhan berbicara, hidup ini pilihan. Kamu mau pilih mana? Memang realitanya ya buat kamu susah. Memang orang usil buat kamu susah. Tapi ada alasan untuk kamu bergembira karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu dan hari-harimu selalu berpesta. Kalau kamu susah, nanti semuanya itu jadi buruk. Dan ketika saya menyadari, saya tahu bahwa ini sinyalnya mulai kuat. Tuhan bilang gini, ayo gembira, bukan karena masalahmu selesai, tapi karena kamu punya aku Tuhan yang besar. Gak usah jalani satu hari kesusahan
sehari memang kenyataannya susah, tapi aku tidak pernah suruh engkau susah dalam kesusahan sehari. Aku mau engkau bergembira supaya apa yang diinginkan hatimu, aku menjawabnya. Bahkan hari-harimu itu akan ada pesta, Eli. Dari situ saya sadar ya, kita semua hari ini hidup cuman sekali. Apa sih artinya kalau hidup kita hari ini cuman sekali? Saudara, percayalah, masalah itu boleh bertambah besar, tantangan boleh bertambah besar ya, tekanan boleh bertambah hebat. Tapi satu hal kita tetap percaya, habiskan waktu-waktu hidup kita hari ini dengan sukacita. Bergembira itu artinya bisa sukacita, bisa syukur, bisa sehat. 3S. Bisa sukacita, bisa syukur, bisa sehat. Hari ini kalau kita bisa bergembira, maka kita tahu hidup cuma sekali, mati sekali. Apa artinya kita susah? Kalau kita susah berarti kita itu melebihi Tuhan. Kita ini sok lebih pinter daripada Tuhan. Padahal Tuhan itu tahu hari esok kita nanti tidak akan celaka. Buat apa kita susah? Kalau setiap masalah selalu mendatangkan kebaikan, kita ndak usah susah. Tuhan bilang gini, toh nanti ujung-ujungnya happy ending. Segala sesuatu indah. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu bawa kamu keluar lebih dari pemenang. Lah, apa artinya? Kalau kamu nggak hadapi masalah, semua ini untuk kebaikan, untuk keindahan, untuk kemenanganmu. Kamu nggak perlu susah, gembira aja. Nanti kamu lihat, kalau kamu gembira, apa yang hari-hari yang kau lewati, kesusahan itu jadi pesta loh. Kesusahan itu jadi sesuatu yang akan menjawab keinginan hatimu. Makanya kita lihat, yuk kita lihat hari ini baca firman supaya kita tahu hidup cuma sekali, mati untuk sekali. Antara hidup menuju kematian, tidak ada orang yang tahu di hari keberapa kita akan selesai di dunia ini. Makanya hari ini kalau Tuhan suruh kita sukacita, jangan kita itu sok lebih pinter dari Tuhan. Tuhan suruh sukacita, kita bilang gini, tidak punya uang kok sukacita. Loh, kalau kita tidak punya uang, Tuhan suruh sukacita berarti dia sudah cukupkan loh saudara. Hari ini kalau engkau menghadapi badai besar, kita disuruh sukacita. Karena Tuhan bilang gini, badai itu akan reda, tenang, teduh sekali. Lah Tuhan sudah bilang badai itu akan reda, tenang, teduh sekali. Tapi kita ini sok lebih pinter dari Tuhan. Kita bilang ini badai ini bakal menghancurkan bahteraku. Lah Tuhan bilang siapa yang bilang? Itu kan yang kamu yang bilang. Tapi bukan aku. Lah Tuhan bilang badainya reda, teduh sekali. Tapi kita berkata, badai ini Tuhan pasti menghancurkan hidupku. Tuhan bilang gini, yang bilang kan kamu. Tapi aku walaupun aku belum bertindak, kelihatannya aku tidur. Tapi badai hidupmu ini pasti berlalu dengan reda, tenang, teduh sekali. Saudara lihat ayatnya hari ini, Tuhan di tempat kudus itu tetap pegang kedaulatan hidup saudara dalam kehidupan yang cuma sekali. Saudara pikir sekali hidup ini Tuhan itu lepas tangan. Enggak loh saudara. Yuk kita baca ayatnya di Mazmur 68 ayat 36. Kita baca terlebih dahulu. Supaya hari-hari ini kita jalani. Saya tahu kalau sampai 2 itu enggak kebetulan loh. Malam bergembira. Pagi mau saat teduh bergembira. Berarti Tuhan bilang ini sangat penting. Sangat penting. Orang boleh menjalani kesusahan sehari, cukup sehari. Tapi jalaninya tidak boleh dengan susah. Realitanya susah, utang masih ada. Suami belum balik, istri belum balik. Anak-anak kurang ajar, PHK, belum dapat pekerjaan yang baru. Realita, jalani. Tapi jalaninya nggak boleh lagi dengan sedih, dengan duka cita. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah tahu yang
terbaik buat hidup kita, yang terbaik, yang terindah, yang termanis. Dia sudah sediakan semua yang ter. Tapi kita ini merasa diri kita hari ini rasanya bukan tapi bukan yang terbaik, terburuk pikiran kita. Bukan yang terindah, tapi terpahit. Bukan yang hari ini yang terindah, tapi yang terbengkalai dan sebagainya. Tapi percayalah, yuk kita baca. Allah adalah dahsyat dari tempat kudusnya. Lihat ya, tempat kudusnya Tuhan. Allah itu tetap dahsyat. Kita mungkin hari ini tidak melihat. Di dunia ini saudara tidak melihat Allah. Yang saudara lihat cuma masalah yang besar. Hutangku besar, suamiku tidak pulang, anak-anak berontak, kanker. Mungkin yang kita lihat masalah kita, badai kita yang besar. Tapi sekali lagi Allah adalah dahsyat dari tempat kudusnya. Walaupun kita nggak melihat Tuhan ada di depan mata kita, tapi kita tahu Tuhan itu ada di tempat kudusnya. Dahsyat. Hari ini jangan meragukan Tuhan. Hidup sekali, tapi percayalah dari rentan hidup sampai kematian dalam perjalanannya, saudara tetap melihat Allah itu dahsyat. Dia hidup saudara di tempat kudusnya. Bahkan Allah Israel, dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Kira-kira di tengah hari ini kok menghadapi badai yang besar, Tuhan tetap mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Dia tetap berkuasa, dia tetap menopang kita dengan kekuatan yang dahsyat kepada kita sebagai umatnya di masa sukar. Makanya berikutnya, terpujilah Allah. Hari ini jangan muji-muji besar masalahku. Kita harus berkata, Tuhan, terpujilah Allah. Dan kalau saudara lihat lompat di 2 Korintus 5 ayat 1. Apa yang membuat kita tidak perlu takut? Hidup loh cuman sekali, mati sekali. Antara hidup menuju kematian, kita tetap tahu. Walaupun yang di depan kita itu musuh yang besar, Goliat sekalipun. Tapi kita perlu tahu malam ini bahwa Tuhan yang dahsyat ada di tempat kudusnya. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Kira-kira kita kuat enggak? Kita tetap disertai kuasa yang luar biasa enggak? Sebagai anak Allah, jelas. Makanya Tuhan berbicara berulang kali, Eli, harusnya kamu ndak boleh takut, kamu ndak boleh kecil hati. Justru orang yang usilin hidupmu itu yang takut loh, kecil loh. Kenapa? Karena yang menyertai engkau di tempat kudus, aku tetap melihat engkau, aku punya kuasa yang dahsyat, aku mengaruniakan engkau kekuatan dan kekuasaan. Engkau pasti kuat, engkau pasti hidup di dalam kuasaku. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah itu telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita memang mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi artinya 3 hal. Hari ini yuk kita yang lagi dalam masalah, sudahlah, kita tenang aja. Allah itu tetap dahsyat, ya. Ada lagu kan, Allah apa? Allah dahsyat di tempat kudusnya, enggak tahu, saya lupa. Yang kedua, Allah mengaruniakan kekuasaan, kekuatan kepada umatnya. Yang ketiga, Allah sudah menyediakan tempat kediaman di surga. Makanya dalam perjalanan hidup sekali, mati sekali, jalaninya menuju akhir, tenang enggak?
kita selesai di dunia, Allah itu sudah menyediakan tempat kediaman di surga. Makanya kalau orang benar hidupnya banyak khawatir, banyak takut, itu ndak masuk akal. Apa sih yang paling ditakutkan? Kematian? Loh, buat apa takut? Tuhan bilang gitu. Karena kami tahu jika tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah itu telah menyediakan, berarti telah. Sekarang ini telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Hebat. Makanya kalau saudara baca firman, semakin saudara kenal Tuhan, semakin nyali kita ini tidak akan pecundang lagi. Saudara boleh badai hidup tambah besar, resesi makin besar-besaran, krisis makin besar-besaran, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tahu hidup cuman sekali, berakhir dengan kematian sekali. Sampai mati pun Tuhan sudah kasih garansi. Bahkan Tuhan bilang gini, nak, jalani ya. Hari ini detik-detik akhir zaman, sudah waktu hidup di dunia akan berakhir. Saudara, hari ini tidak usah takut. Allah tetap dahsyat. Allah tetap mengaruniakan kekuasaan, kekuatan buat saudara dan saya sampai hari ini. Kalaupun sudah berakhir, engkau tutup mata terakhir. Allah sudah menyediakan tempat kediaman di surga yang kekal selama-lamanya. Makanya kita hidup sekali. Yuk, kalau kita pulang nanti, Tuhan tuh mau tanya, apa sih yang sudah engkau lakukan buat aku sampai sejauh ini? Ini yang perlu kita pikirkan. Kalau jaminannya surga itu sudah buat kita tenang. Kalau kita sudah tenang, Tuhan mau bilang gini, nak, hidup ini tidak hanya mikiri masalah, tapi mikiri perkaraku loh, jauh lebih penting. Banyak anak Tuhan cuman mikiri perkara-perkara di bumi. Kaya, sukses, punya rumah besar, punya deposito, stok emas berkilo-kilo. Saya dari tadi ngomong dengan beberapa pengerja, termasuk dengan mama saya. Waktu kita pergi tadi, saya bilang gini, sudah orang pada antri emas, emas. Saya bilang, yuk kita ndak usah bingung emas mau naik, mau turun. Yang penting kita punya Yesus sudah. Ya, lebih berharga Yesus daripada emas, saudara. Ya, mau punya emas berapa kilo pun sampai 1 ton, kita cukup punya satu Tuhan Yesus, itu nilainya sudah melebihi bertonton emas. Makanya kita hari ini semangat, saudara. Hidupmu ndak punya emas, berapapun ndak punya emas, it's okay. Emas itu kalau mati, satu pun ndak ada yang dibawa. Kita bawa apa, saudara, mati? Kira-kira sudah menimbun emas sebanyak-banyaknya, terus besok sudah waktunya visanya habis, pulang ke rumah Bapak. Emas bisa dibawa nggak? Nggak bisa, saudara. Tapi hari ini yuk kita hidup. Apa yang kita mau lakukan? Kalau kita tahu, YOLO, you do. Ya, you only live once and you only die once. Orang Amerika bilang YOLO, YODO gitu ya. Artinya inget loh, hidup sekali, mati sekali. Kalau kita hari ini mengerti bahwa hidup sekali, YOLO, YODO, hidup persiapkan baik-baik, terutama sudah di akhir penentuan kita, jangan enak-enak. Sementara ya kemarin khotbah saya nanti sudah diposting kayaknya, bagaimana hidup ini semua titipan. Saya kemarin khotbah bilang gini, tangan ini jangan terlalu menggenggam erat-erat semua yang cuma titipan, harta titipan, anak titipan, nyawa titipan, semuanya itu bisa habis sewaktu-waktu. Orang punya berapapun, habis-habis. Orang punya timbunan harta, ya habis. Ada orang stres yang karena rumahnya terbakar, semua habis satu rumah. Ya, yang mulai surat-surat, deposito, emas, semua habis. Padahal itu tabungan dia, mulai dia muda beli satu rumah, satu rumah, satu rumah, dijadikan rumah jadi satu, dibangun luar biasa. Setelah digabung jadi satu, habisnya ludes hanya jadi satu, saudara. Kira-kira
Hidup semua titipan ini ludes bisa sekejap. Tapi waktu kita hari ini belajar untuk melepas dan kita menggenggam yang namanya kehendak Tuhan, maka kita pasti akan melihat. Nah, yuk kita lihat apa sih yang kita perlu lakukan kalau hidup ini cuman sekali. Kita baca di 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 10. Saya ambil ayat ini supaya ini jadi rema buat saudara dan saya. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 10. Yuk kita baca hari ini, semangat saudara ya. Saudara tahu ya, dari perjalanan hidup sampai mati sudah semuanya diberikan sama Tuhan. Saudara jangan pernah takut. Tuhan itu tetap dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, ya seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namanya. Nah, kita jangan tinggikan masalah terus. Jangan ngomong hutang, jangan ngomong kanker, jangan ngomong suamimu. Itu sudah kuno, saudara. Sekarang gaya hidup yang baru di tahun 2026, kita mulai berkata, aku punya Tuhan yang besar. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Masalahku biasa-biasa karena Tuhan yang berpihak kepadaku adalah Tuhan yang besar. Yuk kita baca. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Nah, ini nasihatnya. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kami harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Apa sih ajakan hari ini hidup sekali? Yuk, kalau Tuhan sudah berikan yang terbaik, kita juga lebih sungguh-sungguh hidup berkenan sama Tuhan. Seriuslah sama Tuhan. Jangan anggap hanya masalah. Jujur, coba kau saudara renungkan. Dari rentan saudara hidup sampai usia hari ini, saudara lebih banyak serius dengan Tuhan atau serius dengan masalah? Kita ini lebih banyak fokusnya dengan masalah. Coba kalau saudara mulai ngalami masalah, saudara lebih stres. Tapi kalau saudara kehilangan waktu dengan Tuhan, ndak doa, ndak baca firman, saudara ndak jadi masalah, ndak stres. Tapi kalau kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, saudara bisa stres berhari-hari. Saya aja waktu kehilangan sosmed saya, email dihack, saya bisa ndak makan 2 hari. Sampai kemarin ibadah ya di Surabaya, semua orang bilang gini, Bu kok kurus-kurus? Saya dibilang orang kurus, saya jawab iya saya stres itu ya. Jujur, saking stresnya sampai ndak mau makan, ndak buat renungan 2 hari, ya ndak ngapa-ngapain saudara. Kenapa? Karena kaget, shock. Jujur, seberapa banyak waktu yang sudah kita habiskan hari-hari ini hanya untuk serius dengan masalah perkara-perkara dunia yang waktu kita bawa meninggal, tidak ada satupun yang punya value loh. Jujur, kalau responmu tidak tepat, maka itu tidak akan jadi berkat. Ketika responmu tepat, itu akan jadi berkat. Hari ini kita belajar serius yang pertama. Yang kedua, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk. Nah, disuruh lihat petunjuk-petunjuk mana yang telah diberikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Hidup ini ada petunjuknya, saudara. Firman Tuhan itu jelas. Batasan petunjuk mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. 3, karena kehendak inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi apa saudara? Percabulan. Jujur, Tuhan itu mau punya kehendak buat kita yang hidup sekali, kudus. Saudara, berapa banyak rumah tangga orang benar hancur karena tidak menjauhi percabulan. Kita malah hidup enak ya percabulan, ya SLI katanya selingkuh itu indah. Padahal ini bukan kehendak Tuhan. Makanya istri-istri, suami-suami, kalau pasangan kita sudah error meninggalkan kita, yuk kita belajar untuk menjaga kekudusan. Kita jangan pernah balas selingkuh. Kita jangan pernah untuk menikah lagi. Sudah jaga
hidup kita. Kita ini sudah covenant, saudara. Begitu kita menikah, itu bisa check in, enggak bisa check out. Kita sudah hari ini meletakkan ikat janji sehidup semati. Hanya maut yang bisa memisahkan. Kalaupun pasanganmu enggak setia, kita belajar untuk tetap setia. Karena kita tahu pernikahan itu ikat janji, bukan kontrak yang bisa batal sewaktu-waktu. Jadi artinya Tuhan itu tetap memberi batasan hidup sekali. Beri yang terbaik buat aku. Jangan beri ampas. Kalau kehendakku itu pengudusan, yaitu engkau menjauhi percabulan berikutnya. Supaya kamu masing-masing, makanya ayat ini menjadi batasan siapa yang boleh mengambil istri lebih dari 2. Itu terlalu terlalu menyangkal firman, supaya kamu masing-masing mengambil seorang, cuman boleh 1 orang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Artinya sisa hidup kita, hidup cuman sekali. Jaga perkawinan dengan kudus. Hormati perkawinan, ndak main-main, saudara. Hari ini siapapun kita, yuk kita pertama hidup berkenan sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup jaga perkawinan itu dengan hormat dan kudus. Yang kelima, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Banyak perkawinan hancur hanya karena hawa nafsu, egois kita, ego, emosi, percabulan, banyak pernikahan. Justru Tuhan mau di akhir zaman, kalau dunia lagi menviralkan kawin cerai sudah biasa, tapi please kita sebagai anak Allah, jangan ikut arus dunia. Justru dunia yang harus ikut arusnya orang benar, bahwa prinsip pernikahan hanya boleh mengambil seorang perempuan sebagai istrinya, menjaga kekudusan, jangan hidup membangun pernikahan dengan hawa nafsu, saudara. Tapi bangun pernikahan itu di dalam kasihnya Kristus, sehingga pernikahanmu ini akan tetap menjadi pernikahan yang sampai maut yang memisahkan. Yang jadi pertanyaannya, kalau itu sudah terlanjur, saya tidak pernah menghakimi, karena saudara belum dengar kebenaran. Tapi yang sudah kenal kebenaran, jangan pernah dengan sengaja. Hidup cuman sekali, yuk kita hari ini manfaatkan sisa hidup yang hanya sekali, mati sekali. Berikan yang terbaik buat Tuhan berikutnya. Dan supaya dalam hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Lihat ya, kita tidak boleh hari ini tidak berbuat baik, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya, seperti yang kami katakan. 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Hari ini jangan main dengan pelanggaran dosa. Kalau hati kita berkata, aku tidak boleh nyakiti, dan kita hari ini menerjang, aku tidak bisa ngampuni. Hati-hati, saudara bukan menolak manusia, tapi saudara sedang menolak Allah. Hari ini jangan pernah menolak Allah. Seringkali kita menolak Allah, bukan karena aku tetap percaya, tapi aku tidak bisa ngampuni. Itu namanya menolak Allah. Saudara tidak bisa percaya, tapi saudara, kalau kita percaya, kita harus taat dengan siapa kita percaya. 9, tentang kasih persaudaraan. Tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah. Tetapi kami menasehati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih, diulang lagi, bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Akhir zaman, tekanan yang besar.
Tuhan mau, seriuslah sama Tuhan. Jangan main-main lagi, saudara. Kalau dulu saudara ditegur firman, saudara terjang terus. Enggak Tuhan, aku nggak bisa lepasin selingkuhanku karena ini sudah tolong saya dari muda, sudah bantuin saya. Sekali lagi, jangan main-main. Ini sudah akhir zaman, kita nggak pernah tahu. Ya, saya banyak dengar hari-hari ini banyak orang sudah mulai bayar harga. Apa yang saudara tabur mulai tuai semua loh. Makanya masa sukar terjadi. Karena ini coba saudara petik. Apa yang dengan terjadi masa sukar? Ada banyak orang sudah harus bayar harga. Orang mulai bayar harga dari apa yang ditabur supaya kita mulai serius. Sungguh-sungguh. 3 hal. You only live once. 1 kali kita hidup. Yang pertama, hidup berkenan lebih sungguh-sungguh, serius sama Tuhan. Yang kedua, hidup pengudusan dan penghormatan dalam pernikahan. Yang ketiga, hidup saling mengasihi lebih sungguh-sungguh. Kalau mengasihi lebih sungguh-sungguh, serius, saudara tidak bisa gini. Hari ini aku mengasihi suamiku karena suamiku baik. Tapi 3 hari kalau dia tidak baik, aku juga tidak baik. Itu namanya belum mengasihi lebih sungguh-sungguh. Tangkep ya. Mengasihi masih menuntut balasannya. Tangkep ya. Saudara, hari ini kita hidup sekali, fokusnya tidak bisa main-main lagi. Kita harus serius sama Tuhan. Sungguh-sungguh dijalanin. 3 hal ini saudara. Saudara bawa tahun 2026. Tuhan bilang gini, yuk hidup berkenan, tidak bisa main-main. Serius ya. Yang kedua, hidup dalam perkawinan. Saudara tidak bisa main-main dengan pengudusan. Jangan hidup dalam percabulan. Jangan lagi tidak menghormati, tidak hidup dalam jaga kekudusan. Dan ketika saudara saling mengasihi, seriuslah mengasihi itu sungguh-sungguh. Saudara, balasannya pasanganmu hari ini tidak baik, saudara tetap berbuat baik. Karena itu perintah. Waktu kita melakukan 3 step ini, saya percaya hari ini perjalanan hidup, masalah tidak jadi masalah. Karena ketika kita sudah melakukan bagian kita, Tuhan bilang gini, tenang aja, kuasaku dahsyat. Engkau aku karuniakan yang namanya kekuatan dan kekuasaan. Bahkan hidup kekal selamanya sudah milik. Tenang. Yang penting sisa hidupmu, hidup mati. Hidup sekali, mati sekali. Kasih yang terbaik sama Tuhan. Apa garis besarnya? Serius sama Tuhan. Sungguh-sungguh. Ya, mengasihi sungguh-sungguh, bangun pernikahan jangan anggap main-main. Karena Tuhan itu punya kehendak dalam pernikahan kita. Itu hormati dan kuduskan perkawinanmu. Kita lihat kenapa kita perlu sungguh-sungguh. Jangan main-main. Ini alasannya. 2 poin lagi kita selesai. Ya, hari ini kita mau koreksi diri kita. Saya percaya kok hari-hari ini ada banyak orang yang akan lihat terobosan. Saya percaya kalau saudara makin mengerti Tuhan, sampai saudara hari ini dibawa rohmu itu on fire, menyala-nyala, terobosan itu cepat terjadi saudara. Tangkap ya, saudara percaya hidup ini memang tidak seindah yang saudara bayangkan, tapi hidup ini tidak sepahit yang seperti yang kita hari ini akan jalani bersama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tetap dahsyat di tempat kudusnya. Kita memang sudah tidak berdaya. Kita memang sudah dianggap manusia dunia. Kasihan deh lu, malang nasib lu, hancur hidupmu. Tapi sekali lagi hidup kita bukan ditentukan apa kata dunia, tapi hidup kita ditentukan apa kata Tuhan. Makanya hari ini yuk, kalau ajakan Tuhan bergembira, maka kita harus gembira. Bu, gembira gimana? Sudah, gembira aja. Waktu engkau gembira, Tuhan kasih kok sesuatu.
Ya, saya dapat sesuatu ketika saya gembira di hari kedua. Waktu saya susah, saya mulai move on gembira. Tuhan kasih saya bonus, saudara. Bonusnya ndak main-main. Ya, hari kedua, waktu saya bisa bergembira, Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Ya, saya tiba-tiba ada orang yang berikan saya berkat. Dan itu membuat saya bilang ini, Tuhan, apa yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan kasih saya penghiburan di tengah-tengah. Kata mbak saya gini, mbak saya yang buka bungkusannya, mbak saya bilang gini, Bu, kamu dikaget-kageti, tapi kamu juga dikaget-kageti rezeki sama Tuhan. Ya, makanya hari ini kata kuncinya, kalau kita tidak bisa bergembira, berarti saudara sedang menyepelekan kuasa Tuhan. Kita buka dua poin, kita selesai cepat kok. Saya sudah minta tahun 2026, saya sudah minta khotbah singkat, padat, jelas sama Tuhan. Dan beberapa hari ini saya melihat sejak Januari ini Tuhan kasih saya khotbah yang singkat, padat, jelas. Semuanya akan mudah termemori. Makanya semangat semua. Ibrani 4 ayat 6 dan 13. Kenapa kita perlu serius, tidak main-main lagi sama Tuhan. Hidup berkenan, jangan main-main. Sekali kejar perkenanan Tuhan, seriuslah. Ya, saya belajar hari-hari ini mengendalikan emosi saya itu dengan luar biasa, saudara. Saya mulai belajar saat iblis paksa saya untuk marah. Saya mulai ngomong sama diri saya, Eli harus sabar, sabar, sabar. Serius Tuhan bilang, tidak main-main lagi. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan kabar kesusahan tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi siapa yang bilang sekali Yesus tetap Yesus pasti selamat, sekali selamat tetap selamat. Kalau saudara baca ayat ini, ada sejumlah orang yang tidak masuk karena apa saudara? Ketidaktaatan mereka. Dan 13, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan apa, saudara? Pertanggungan jawab. Nggak main-main loh, saudara. Hari ini apa yang kau lakukan, itu pertanggungjawabannya bukan sama siapa. Saya bisa, jujur, waktu saya marah, saya tuh bilang gini, duh Tuhan, rasanya mulut saya mau bilang gini, biar kamu yang usil dengan sosmed saya, sosmed ini buat pelayanan, biar kamu setruk. Jujur, itu mau keluar, saudara. Tapi waktu saya rasanya marah, saya mau kutuki, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan hidup saya. Ingat ya, hidup mati dikuasai oleh lidah. Tanggung jawab. Tanggung jawab dari setiap perbuatanmu. Kenapa 3 hal? Yuk buka PowerPoint-nya. Saudara tidak bisa main-main. Hari ini hidup kita itu tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka, telanjang, saudara. Saudara mungkin, saya kalau di hadapan saudara, mungkin saya bisa gini, shalom, haleluya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, saya tidak bisa menjaga hati saya dengan baik, perkataan saya dengan baik, emosi saya dengan baik. Apakah saya punya value di hadapan Tuhan? Hidup loh cuman sekali. Dan sekali itu tidak main-main. Ini sudah akhir zaman. Ini semua sudah menuju akhirnya. Dunia juga menuju akhir. Saudara juga menuju pada akhirnya. Dan akhir itulah pertanggungjawaban kita. Hari-hari ini sedang kita pertanggungjawabkan. Sementara kita di depan manusia, kita bisa gini, shalom, puji Tuhan, haleluya. Tapi hatimu tidak bisa ngampuni. Hatimu penuh amarah, hatimu penuh iri hati, hatimu penuh kejengkelan. Firman Tuhan berkata di Ibrani 4 ayat 6 dan 13, semuanya tidak ada yang tersembunyi, telanjang, terbuka, sampai pikiran kita pun semuanya
Allah di tempat kudusnya bisa membaca apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang jadi isi hatimu, apa yang kau gemakan dengan perkataanmu, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Makanya yuk, sekali kita hidup berkenan sama Tuhan, serius. Jangan kasih Tuhan ampas. Tuhan tidak pernah minta kepinteranmu. Istri-istri, berapa kali saya khotbah, saya bilang, Tuhan tidak pernah bangga dengan kecantikanmu. Tuhan tidak pernah bangga dengan engkau hebat mencetak dolar, mencetak emas. Tuhan tidak pernah bangga ketika engkau berhasil membangun rumah yang besar. Tapi Tuhan adalah bangga dengan seorang istri, seorang suami yang hidupnya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin kau hari ini tidak bisa apa-apa, tapi ketika Tuhan melihat semua perbuatanmu tidak ada yang tersembunyi, telanjang, terbuka, dan engkau bisa mempertanggungjawabkan setiap hari. Kalau tidur engkau bisa berkata gini, Tuhan terima kasih ya. Tadi saya mau marah Tuhan, tapi karena ingat Tuhan, saya tidak marah tapi sakit Tuhan. Itu jauh lebih baik. Dan saya mau ngampuni Tuhan, tulus bantu saya ya Tuhan, kasih kekuatan. Itu jauh lebih baik. Itu erangan yang diperhatikan sama Tuhan. Kenapa? Karena kita ini semua telanjang, saudara. Daripada kita hari itu muarah sudah, muarah ya. Muara ndak sadar masih disimpan lagi. Masih ngomong sama Tuhan gini, Tuhan please ngerti ya, aku bukan malaikat, aku bukan manusia hebat seperti Bu Eli. Aku ndak bisa ngampuni hari ini. Aku ndak bisa mengasihi, terlalu sakit, butuh waktu. Hati-hati saudara. Kalau seperti itu berarti kita hari ini belum lebih berkenan sungguh-sungguh. Kalau berkenan lebih baik kita matikan daging kita, kita salibkan sudah. Salib itu tidak separuh-separuh saudara. Salib itu total mati, benar-benar mati sudah. Itu perjalanan hidup kita. Ini menuju kematian loh. Hidup sekali, mati sekali. Saudara, sudah waktunya semakin singkat. Antara hidup dan mati, ini sudah batasan waktunya. Jangan berpikir, saya masih umur 30, masih panjang, enggak apa-apalah, hidup sembrono. Oh, enggak bisa, saudara. Batasan hidup dan kematian itu sangat dekat, saudara. Saudara, hari ini kita enggak ada yang tahu. Makanya yuk, saya mengajak seluruh yang dengar khotbah saya hari ini. Enggak usah serius dengan masalah. Masalahmu beres sudah. Beres. Kalau Tuhan tuh loh dahsyat, ngaruniakan kekuasaan, kekuatan buat kita. Siapa sih yang bisa melawan kita? Tidak ada, saudara. Hutang, masalah, kanker, semua beres di tangan Tuhan. Amin. Berikutnya, hidup pengudusan dalam perkawinan. Saya singkat 3. Buka PowerPoint-nya aja supaya cepat selesai. Ya, nanti saya baca firman-nya. Yang pertama, apa yang perlu kita kejar di dalam pengudusan, penghormatan. Hari ini yuk kita bangun hidup rukun. Suami istri, please jangan cekcok, bangun cocok setiap hari. Itu yang pertama. Mazmur 133 ayat 1-3. Bu, ada alasan untuk cekcok. Satu hal, ada alasan untuk cocok. Kenapa? Karena kita lagi mengejar hidup rukun. Hormati perkawinan, tidak bisa main-main. Hidup rukun itu untuk menghormati perkawinan, menjaga perkawinan dengan hidup rukun, saudara. Tidak bisa cekcok, walaupun ada alasan untuk cekcok. Satu hal, kita juga ada alasan untuk cocok karena kita mau taat dengan apa yang Tuhan mau. Sudahlah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya, kalau pasanganmu lagi menggonggong, marahi saudara. Saudara tidak usah balas dengan gonggong. Tidak perlu menggonggong dibalas menggonggong. Menggonggong, saudara diam. Sudah diam. Terima semua ini, walaupun tidak salah, tidak apa-apa. Orang tidak salah, disalah-salahkan itu mengalah untuk menang. Bukan mengalah untuk bodoh, tapi mengalah untuk menang. Makanya kalau mengalah untuk menang tidak ada ruginya. Hari ini saudara bangkit. Yang kedua, kejar hidup
hidup damai, bukan saling menyakiti. Ibrani 12 ayat 4. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Apa yang saudara kejar di hidup yang cuman sekali? Ya kejar untuk lihat Tuhan. Kalau kita tidak bisa hidup damai, tidak bisa hidup hari ini jaga kekudusan, cuman isinya saling menyakiti, saling caci maki, ya saling marah, saling dendam, tidak ada selesainya saudara. Hari ini pastikan kita kejar hidup damai dalam rumah tangga, kejar cocok, kejar hidup damai, bukan saling menyakiti. Orang yang saling menyakiti, saling caci maki, itu orang yang tidak kejar kekudusan. Kita tidak akan lihat Tuhan. Kita sudah mau berakhir hidup di dunia. Siapa yang kita kejar untuk kita ketemu nanti? Ya Tuhan. Yang ketiga, kejar hormati perkawinan. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan kamu mencemarkan tempat tidur. Karena orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ya, sundal itu orang yang berzina perempuan. Kalau berzina laki-laki, pezina. Kalau perempuan disebut pesundal biasanya. Ya, nah kalau sudah seperti itu, ya hormati perkawinan, jangan berpisah atau bercerai. Sudah, itu yang kita pegang. Bu, tapi pasangan saya menceraikan saya. It's okay, enggak apa, surat dunia itu tidak sah di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah keluarin surat perceraian. Tangkep ya, yang bisa ngeluarin surat cerai itu cuman dunia, cuman manusia. Sementara Tuhan berkata, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kalau pengadilan itu manusia bisa memisahkan, tapi Tuhan tidak bisa memisahkan, menceraikan sampai maut. Baru sah nanti di pengadilan surga. Tapi pengadilan surga tidak pernah membuat surat cerai hidup. Makanya yang sudah diceraikan tetaplah tahu bahwa kita tetap tulang rusuknya suami kita yang mula-mula. Sudah, jangan kawin lagi, jangan cari pasangan baru, setia aja sampai nanti. Kalau saudara mungkin mau nikah lagi, ya menurut saya sih tidak perlu lah ya. Tapi kalau mau menikah lagi, suamimu sudah meninggal, Bu, boleh tidak suami saya sudah meninggal menikah lagi? Boleh. Itu sah di mata Tuhan. Tapi kalau cari lagi, juga jangan cari cerai hidup. Cari sama-sama mati, baru sah. Nanti tidak ada status pezina, pesundal. Tangkep ya. Nah, yang terakhir, bagaimana hidup saling mengasihi lebih serius. Roma 12 ayat 10 dan 14. Setelah itu selesai, ya, setelah itu tanya jawab. Roma 12 ayat 10 dan 14. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah, diulang lagi, dan jangan pernah mengutuk. Untung ya, waktu saya bilang gini, lihat ya, kamu ambil sosmedku, kamu kerjai aku, kamu pasti nanti pasti Tuhan, saya mau doakan supaya terkutuk, supaya nanti stroke. Tapi ketika saya sadar, Tuhan berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah siapa yang mengusili kamu, jangan mengutuk. Karena tiap kali engkau menggemakan kutuk-kutuk akan kembali. Tapi kalau engkau menggemakan berkat buat musuhmu, berkat itu akan kembali juga kepada hidupmu. Untung saya waktu itu sadar, saking emosi, ya, saking gergeten, sampai rasanya gitu. Tapi Tuhan sadarin hidup saya 3 hal. Yuk, saling mengasihi sebagai saudara. Sekalipun saudara tidak dikasih, tidak usah nuntut. Suamimu tidak cinta, tidak apa-apa. Istrimu tidak cinta lagi, kita tetap bangun mengasihi. Itu sesuatu yang serius yang harus kita hidupi. Sungguh-sungguh saling mengasihi. Yang kedua, saling mendahului dalam memberi hormat. Sekalipun kita tidak dihormati, tidak apa-apa.
Saudara, banyak orang tidak dihormati, banyak orang diremehkan, dan banyak orang akhirnya marah, balas dendam. Kalau saudara lihat, ya terjadi pembunuhan, terjadi penganiayaan. Itu kenapa? Karena mereka dendam. Waktu mereka tidak dihormati, dicaci maki, berulang-ulang kali mereka tidak bisa ngampuni. Akibatnya hati yang terluka itu akan jadi satu dendam. Dan dendam kesumat itu akan membawa orang makin jahat. Makanya kita hari ini yuk sebagai anak Tuhan sudah tidak dihormati, kita tetap melakukan menghormati pasangan kita. Hari ini engkau dihina, engkau tidak perlu membalas, hormati. Yang ketiga, saling memberkati. Sekalipun kita dikutuk, kita dicaci maki, kita dihakimi sekalipun, kita tetap saling memberkati dan jangan pernah mengutuk. 3 hal ini saya sudah selesai. Saling mengasihi walaupun tidak dikasihi, saling menghormati walaupun tidak dihormati, saling memberkati dan jangan pernah mengutuk walaupun kita dihakimi, dicaci maki. Saudara mulai sekarang belajar serius. Mengasihi itu tidak bisa main-main. Karena orang yang mengasihi itu adalah sesuatu yang merupakan perintah wajib. Mengasihi itu bukan sesuatu yang kita dengar untuk kita lupakan. Karena ini perintah dan ini kewajiban. Suatu kali kalau kita tidak bisa mengasihi, kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Jaga perkawinanmu, nanti pertanggungjawabannya juga ada. Perkawinan itu ada. Makanya saya ngajari ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ditinggal pasangannya, bertahanlah sampai maut memisahkan. Tidak ada ruginya. Mungkin dunia berkata bodoh, tapi nanti pertanggungjawaban kita hari ini sudah benar-benar di hadapan Tuhan. Kita menyelesaikan pertandingan dengan baik, maka nanti keturunanmu ini akan diberkati dengan luar biasa. Tangkap ya, orang yang setia, serius dengan perkawinan akan menikmati berkat yang melimpah-limpah buat anak cucu. Tidak main-main, saudara. Setiap kali kita mempertahankan perkawinan, saudara tahu bahwa hidup sekali. Jangan sampai anggap remeh perkawinan. Jangan anggap remeh urusan saling mengasihi. Jangan anggap remeh untuk urusan hidup berkenan. 3 hal ini sangat penting, saudara. Jangan anggap remeh. Apalagi hidup cuma sekali, mati sekali. Saudara jangan anggap remeh sesuatu yang punya penekanan sungguh-sungguh. Artinya malam ini Tuhan bilang gini, nak, masalah itu tidak jadi masalah. Sepanjang kamu sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan Allahmu, engkau akan lihat. Kalau engkau sungguh-sungguh, aku juga akan sungguh-sungguh lebih lagi memberkati engkau, tidak main-main. Makanya saya perkenanan, jaga perkawinan, hidup saling mengasihi. Kita harus lebih sungguh-sungguh. Saudara yang lagi bangun perkawinan, mungkin perkawinanmu sudah di ambang batas. Mungkin bahtera rumah tanggamu lagi hancur. Bahtera keuanganmu lagi hancur. Bahtera kesehatanmu lagi hancur. Satu hal Tuhan mau berkata malam ini, it's okay. Semuanya tetap aman. Aku dahsyat di tempat kudusnya. Aku mengaruniakan kekuatan kekuasaan. Bahkan aku sudah menyediakan hidupmu berakhir di dunia. Ada rumah kekal. Bukan buatan tangan manusia, tapi buatan tangan, ya tangannya Tuhan, kita hidup selama-lamanya. Yuk baca quote, setelah itu kita selesai. Saya serahkan Fran, nanti doa ya, tutup doa berkat. Saya akan melepaskan berkat buat doa awal tahun ya, supaya kita hari ini semakin serius sama Tuhan. Makanya kalau doa minta kekuatan supaya kita bukan hanya kuat menanggung segala perkara, tapi kuat menyelesaikan kehendak Bapa, semakin serius sama Tuhan. Baca quote-nya yang terakhir, quote-nya apa? Yuk kita baca. Nah ini, sadarilah kita hidup dan mati hanya sekali. Jangan sekali-sekali mempermainkan Tuhan sebagai
Sang Pemilik kehidupan. Tuhan Yesus, kami percaya malam ini kami sudah mengerti bahwa ketika hidup cuma sekali, kami tidak mau sia-siakan lagi ya Tuhan. Kami mau serius sama Tuhan, bahkan kami percaya Tuhan, awal tahun ini kami sudah menerima berkat yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, 12 bulan ke depan, hari ini 1 bulan lagi kami sudah habis, 11 bulan ke depan. Kami akan menjalaninya dengan berkat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami terima malam ini, sehingga kami tahu Tuhan, hanya kekuatan Tuhan, hanya berkat Tuhan yang menjadikan kami kaya, menjadikan kami kuat menjalani tahun 2026 sampai tahun ini selesai, kami tetap muncul keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak. Kalau berkati juga yang sudah kesaksian tadi Bu NN, Tuhan berkati semua rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, semua. Tuhan berikan keturunan yang luar biasa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.